Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam pembelajaran yang bernama Corporate E-Learning. Jadi e-learning untuk korporasi ya, corporate e-learning. Pembelajaran dan pelatihan secara online yang bisa Anda akses melalui smartphone Anda ataupun melalui laptop Anda. Mobile learning ya, e-learning. Nah, dalam kesempatan kali ini topik yang akan kita bicarakan seperti yang bisa Anda lihat di belakang layar saya, judulnya How to Grow Employee Motivation. Bagaimana cara meningkatkan motivasi pegawai di kantor Anda atau SDM karyawan di kantor Anda atau bahkan Anda sendiri ya. Bagaimana menumbuhkan motivasi Anda supaya kinerja Anda menjadi cetar membahana. Kenapa? Karena kinerja itu didrive oleh dua hal utama. Yang pertama adalah level kompetensi Anda, level kecakapan, keterampilan Anda, skills Anda. Yang elemen kedua adalah kemauan Anda atau motivasi Anda. Jadi dua pilar itu sangat vital. Di satu sisi adalah motivasinya, di sisi lain adalah skills-nya. Dua-duanya harus tumbuh gitu ya. Kalau motivasi Anda termehek-mehek gitu ya, terkaing-kaing, otomatis kinerja Anda juga akan berantakan ya, akan termehek-mehek juga. Meskipun skill Anda jago, skill Anda mungkin lumayan bagus, tapi kalau motivasi Anda terkaing-kaing, ya kinerja Anda juga akan tidak optimal. Itulah kenapa menjadi sangat penting untuk menumbuhkan motivasi para karyawan, motivasi para SDM. Ya. Nah, di dalam slide berikutnya saya bicara mengenai dua jenis motivasi yang selalu ingin kita kejar. Ya, jadi sebenarnya dalam ilmu perilaku manusia, human behavior science, the science of human behavior itu ditemukan ada dua jenis motivasi yang selalu akan mendrive kita. Ya, akan mendrive kinerja kita menjadi puncak kejayaan. Ya. Tapi sebelumnya saya mau cerita bahwa kebetulan saya termasuk orang yang cukup termotivasi ya melakukan pekerjaan saya sebagai seorang konsultan manajemen atau menjadi seorang pengusaha online ya, bisnis online seperti ini. Sehingga kadang-kadang saya itu tidak sabar menunggu hari esok datang gitu. Supaya saya bisa kembali bekerja, menekuni bisnis online saya gitu ya. Melakukan email marketing, membuat produk baru seperti ini. Saya termotivasi melakukannya. Dan kadang-kadang kalau hari libur malah saya tidak begitu senang ya. Saya tidak sabar menunggu hari Senin datang. Itu kan amazing ya. Banyak orang ketika hari Senin tersungut-sungut, ya I hate Monday. Kalau kata banyak orang, I hate Monday. Saya benci hari Senin. Kalau saya tidak, saya malah menunggu hari Senin datang gitu ya teman-teman ya. Tidak sabar untuk segera bekerja. Saya kebetulan kerjanya dari rumah, selama ini kerjanya juga dari rumah. Bahkan sebelum pandemi saya juga kerjanya dari rumah. Ya. Jadi ketika pandemi 2 tahun ya tidak ada masalah bagi saya. Saya kerja dari rumah dan sangat produktif ya. Saya kerja mulai dari jam 8 sampai sekitar jam 4 sore ya di rumah saya. Itu penting ya teman-teman ya. Kalau Anda termotivasi kerjanya, biasanya kinerjanya juga akan bagus. Saya merasakan itu ya. Karena saya termotivasi dalam bekerja, ya hasil kerja saya bagus. Saya merasa produktif. Saya bisa nulis buku banyak, bisa menciptakan produk-produk baru, bisa melakukan email marketing yang efektif, nulis di blog, bikin konten, dan seterusnya. Pada sisi lain, ada banyak survei yang menunjukkan bahwa level motivasi karyawan di dunia ini, ya termasuk di Indonesia, itu emang stagnan ya, bahkan cenderung menurun. Engagement level istilahnya, engagement levelnya itu stagnan gitu ya. Banyak karyawan yang tidak memiliki motivasi tinggi untuk bekerja dengan semangat gitu ya. Motivasinya ala kadarnya saja. Dan itu ya dalam jangka panjang sebenarnya tidak bagus ya bagi dirinya sendiri ya dan juga bagi perusahaan. Kenapa? Karena saya percaya bahwa seseorang itu bisa mengubah nasib melalui usaha dirinya sendiri. You define your own destiny. Kalau Anda motivasinya termehek-mehek, otomatis kinerja Anda akan tidak optimal. Dan kalau kinerja Anda tidak optimal, karir Anda juga akan stagnan. Ya.
Kalau karir Anda stagnan, otomatis ya penghasilan Anda termehek-mehek juga, teman-teman ya. Sebaliknya kalau motivasi kerja Anda itu optimal ya, cetar membahana gitu ya, otomatis kinerja Anda juga kemungkinan besar akan menjadi lebih baik. Dan kalau kinerja lebih baik, Anda pasti akan mendapatkan karir yang lebih baik. Saya percaya itu, ya, bahwa itu hukum alam ya. Kalau Anda mengekspresikan kinerja terbaik, ya Anda akan mendapatkan imbalan. Sebaliknya kalau Anda kinerjanya termehek-mehek, Anda akan mendapatkan konsekuensinya. Itu hukum alam, seperti 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Kurang lebih seperti ya pengantar ya. Jadi ini ada 2 jenis motivasi ya, bisa Anda lihat di belakang saya. Di slide berikutnya, saya bilang jenis motivasi yang pertama adalah extrinsic motivation. Jadi kita berjuang demi uang, penghargaan, popularitas, atau pujian dari orang lain. Jadi faktor eksternal. Kita termotivasi karena faktor eksternal. Paling utama ya karena uang gitu ya. Tapi nanti saya akan bicara dampak uang terhadap motivasi. Bagaimanapun penghasilan, upah itu ya tetap motivator terbesar ya. Saya dulu resign dari kantor saya untuk bikin perusahaan sendiri ya, salah satu faktor utamanya demi mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Ya, itu bagaimanapun tidak bisa diabaikan, faktor fundamental. Saya tetap merasa bahwa dimensi money itu sangat penting untuk memotivasi seseorang. Sampai hari ini saya tergerak untuk bikin produk baru seperti ini, berjibaku berbulan-bulan, bikin materi baru, bikin buku, nulis di blog bertahun-tahun. Itu ya karena demi mendapatkan penghasilan yang lebih baik, teman-teman ya. Itu sangat penting. Tapi nanti saya mau tunjukkan bahwa pada titik tertentu penghasilan itu, uang itu tidak memiliki dampak yang tinggi terhadap peningkatan motivasi Anda. Nanti kita bicara di slide berikutnya ya. Jadi intinya extrinsic motivation di slide berikutnya saya cerita ini, intinya adalah kita termotivasi melakukan sesuatu karena faktor eksternal. Misal karena ada upah, kenaikan gaji, kenaikan bonus, atau agar tidak kena marah dari atasan gitu ya. Kita termotivasi bekerja supaya tidak kena teguran dari atasan, tidak kena marah dari bos, tidak kena surat peringatan gitu ya. Atau ya juga demi upah yang makin naik ya, penghasilan yang makin tinggi. Itu extrinsic motivation dan menurut saya itu tetap penting ya, terutama yang dimensi uang tadi. Ya. Kalau masalah apresiasi, pujian itu mungkin second factor ya, tapi the most important thing itu tetap faktor money. Nah di slide berikutnya saya bicara ini, yang jenis kedua adalah intrinsic motivation. Ya, kita berjuang karena kepuasan batin, kebanggaan personal, atau agar merasa punya sense of accomplishment ya, sense of achievement. Jadi kita merasa termotivasi karena kita punya sense of progress. Itu penting juga ya, saya mau cerita misalnya ketika saya menulis buku ya, saya dalam waktu 2 tahun pandemi itu menulis sampai 12 buku ya. Jadi dalam 2 tahun saya menulis 12 buku. Sebuah prestasi yang cukup fenomenal juga menurut ukuran standar umum ya. Artinya dalam setahun saya menulis sampai 6 buku. Itu kenapa saya termotivasi untuk menulis buku itu ya, karena ada personal pride ya, saya memang dari dulu punya cita-cita menulis buku. Tapi yang tidak kalah penting, karena saya merasa sense of progress ya. Ketika nulis buku itu saya punya target tiap hari saya harus bisa menulis minimal 5 halaman. Itu habit saya, kebiasaan saya. Goal saya, small goal saya. Nah, ketika hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya bisa melakukan itu ya, saya bisa tulis selalu tiap hari minimal 5 halaman, itu saya merasa tiap sore itu ada sense of achievement. Dan sense of achievement itu yang memotivasi saya untuk terus bergerak. Akhirnya menjadi 12 buku gitu ya, saya sendiri terkejut gitu ya. Padahal saya cita-citanya hanya sekedar bisa nulis tiap hari 5 halaman. Ya, saya orangnya penuh disiplin ya. Tentu pertama kali saya nulisnya cuma 1 halaman ya, start small kata para pakar habit ya, start small. Saya dulu nulis 1 halaman. Oh ternyata bisa.
Di minggu kedua nulis 2 halaman, berikutnya 3 halaman, sampai kemudian 5 halaman konsisten. Kenapa bisa konsisten? Karena saya tiap sore merasa ada sense of achievement. Itu penting teman-teman. Kalau Anda kerja di kantor itu pasti ada banyak hal-hal yang sudah Anda raih. Itu Anda syukuri itu. Ya, Anda punya weekly goal bisa. Ya, atau daily goal bahkan di kantor Anda yang small. Setiap kali daily goal Anda bisa Anda eksekusi, tiap sorenya Anda bersyukur. Anda rayakan keberhasilan kecil itu. Terbukti menurut studi-studi, small goal, small win itu bisa memotivasi Anda untuk bergerak terus-menerus. Bahkan penelitian dari salah seorang guru besar dari Harvard, namanya Teresa Amapile, dia nulis buku judulnya Sense of Progress. Dia menemukan bahwa motivator terbesar orang-orang di kantor itu adalah sense of progress. Ketika Anda kerja dan merasakan kemajuan, itu Anda akan termotivasi terus-menerus. Dan saya mengalaminya ya. Ketika tadi saya nulis buku, saya tiap pagi bisa menulis 5 halaman, dan itu membuat saya termotivasi terus-menerus selama 2 tahun berturut-turut sehingga saya bisa menulis 12 buku. Yaitu sense of achievement itu penting sekali. Oke. Nah, di slide berikutnya saya bilang ini, intrinsic motivation menurut buku ini terbukti lebih ampuh dan permanen. Ya, menurut studi-studi ya. Menurut berbagai studi terbukti lebih ampuh dan permanen dampaknya dalam mendorong motivasi seorang. Ya, jadi terutama tadi yang sense of progress tadi, ya, selain mungkin kebanggaan, personal pride, kemudian kepuasan batin. Iyalah, ya ketika saya berhasil menulis buku 1, 2, 3, 4 itu ya secara batin saya puas. Ya. Buku saya bukunya rata-rata 250 halaman. Ya. Kalikan 12 berarti ribuan halaman saya tulis. Itu kepuasan batin. Oke. Nah, di slide berikutnya ini saya bicara tadi ya, extrinsic motivation tetap penting. Anda butuh gaji yang memadai agar semangat dalam bekerja. Gaji yang kurang memuaskan, niscaya akan menurunkan level motivasi seseorang. Ini sangat benar ya, sangat logis ya. Anda tiap hari berjibaku berangkat dari rumah jam 6 pagi misalnya, pulang sampai rumah jam 6 sore di jalanan macet gitu ya. Itu ya demi penghasilan yang memadai teman-teman ya. Itu harus diakui itu. Ya, sampai hari ini saya tetap semangat bikin produk baru seperti ini yang Anda saksikan ya, karena demi mendapatkan penghasilan yang lebih baik ya. Saya senang kalau produk saya laku misalnya. Dan tiap bulan selalu saya pantau itu penghasilan online saya. Itu yang memotivasi saya juga gitu ya. Sebaliknya kalau gaji Anda kurang ya motivasinya kurang ya. Dulu saya kerja di sebuah perusahaan konsultan gajinya sedikit ya. Kecil. Jadi agak sedikit mengalami kelelahan batin juga gitu ya. Ya tadi akhirnya saya memilih resign ya. Saya bikin perusahaan sendiri di bidang konsultan juga ya. Supaya penghasilannya menjadi lebih baik. Atau mungkin pindah ke perusahaan lain ya. Kalau misalnya Anda merasa gaji Anda sekarang di kantor Anda kurang memadai, tidak perlu ngomel sebenarnya ya, tidak perlu komplain ya. Kalau Anda merasa kinerja Anda bagus, kalau Anda merasa kompetensi Anda bagus, sebenarnya Anda dengan leluasa bisa pindah ke perusahaan lain, karena perusahaan lain akan menghargai Anda kalau kompetensi Anda bagus. Yang menyedihkan kan banyak orang komplain gajinya kurang, tapi dia tidak berani resign, tidak berani pindah ke perusahaan lain yang menawarkan gaji yang lebih baik. Gitu ya. Menurut saya itu kurang bijak. Ya. Jadi dulu saya ketika merasa gaji saya tidak tinggi ya, pilihannya ada 2 waktu itu. Saya mau pindah ke perusahaan lain, dan saya yakin saya bisa gitu ya, karena saya punya kompetensi, penghasilannya mungkin akan lebih baik. Atau saya bikin usaha sendiri di bidang yang sama ya, di bidang konsultan manajemen. Saya milih yang kedua. Nah, di dalam slide berikutnya ini saya bilang nih ya, namun demikian dampak gaji tinggi pada motivasi ada batasnya. Dalam titik tertentu Anda butuh intrinsic motivation agar kinerja makin terombah-ambing. Ya, itu saya pikir ada benarnya juga ya. Jadi studi-studi menunjukkan bahwa
Ketika Anda mengalami kenaikan gaji itu happy-nya sekitar 3 bulan doang itu teman-teman. Ya Anda misalnya gajinya tiba-tiba naik 50% ya. 50% gitu ya. Tinggi sekali itu. Ya, misalnya tadinya 10 juta gajinya naik menjadi 15 juta. Itu kan 50%. Nah, ternyata penelitian-penelitian menunjukkan kebahagiaanmu, happiness-mu Anda naik gaji 50% itu hanya bertahan 3 bulan, teman-teman. Di bulan keempat, kelima, keenam, dan seterusnya Anda mulai lupa. Dan Anda merasa 15 juta itu hal yang biasa saja, yang usual. Dan kemudian dampaknya terhadap motivasi Anda menurun. Dan kemudian di tahun kedua Anda sudah pengen naik gaji lagi. Jadi dampaknya tidak permanen. Ya, itulah kenapa saya bilang sama klien-klien saya, kalau Anda mau menaikkan penghasilan itu sebaiknya dalam bentuk variabel P, dalam bentuk bonus. Kenapa? Karena kalau dinaikkan gajinya kan tidak bisa diturunkan lagi ya. Itu bahaya kalau kinerja bisnisnya merosot. Saya bilang bahwa lebih baik ngasih bonus tiap 3 bulan daripada kenaikan gaji di akhir tahun yang permanen. Kalau bonus kan tergantung kinerja, tapi diberikan tiap 3 bulan itu lebih bagus menurut saya, atau bahkan setiap bulan, insentif gitu ya. Karena penelitian menunjukkan lebih baik ngasih bonus yang nilainya kecil-kecil tapi sering, dibanding kenaikan besar hanya sekali, dan kemudian tidak bisa diubah, tidak bisa ditarik kembali ya. Kalau bonus kan kalau tahun depan kinerjanya jelek kan tidak usah dikasih juga, atau tergantung kinerja karyawannya. Ya karena tadi dampak uang terhadap motivasi itu cenderung cepat menurun. Karena itu lebih baik diberikannya kecil tapi frekuensinya sering. Gitu ya teman-teman ya. Kalau Anda pengelola SDM. Ya jadi di slide berikutnya ini saya bilang dampak gaji uang pada motivasi ini mirip law of diminishing return. Makin lama dampaknya akan makin menurun. Setelah level gaji dianggap memadai, maka dampaknya pada motivasi akan makin berkurang. Ya Anda bisa lihat di slide belakang saya ini. Ya seperti yang tadi saya cerita ya, law of diminishing return ini. Tadi ketika Anda naik gaji 15 juta, 50%, happy-nya 3 bulan saja ya. Bulan pertama sangat termotivasi, bulan kedua masih sangat termotivasi, di bulan keempat, kelima mulai menurun. Ya, dan kemudian di titik tertentu landai lagi, tidak ada lagi dampaknya. Oke. Karena itu saya bilang nih di halaman berikutnya ya, saat Anda merasa gaji atau penghasilan Anda sudah memadai, maka Anda butuh intrinsic motivation agar kinerja makin meningkat. Sebab intrinsic motivation yang akan memberikan ekstra booster bagi kinerja yang lebih dahsyat. Gitu ya teman-teman ya. Kalau memadai, kalau Pak Yudi, saya merasa penghasilan saya masih kurang, nah, itu problem itu. Ya problem. Idealnya Anda sudah memadai gitu ya. Nah kalau sudah memadai ya Anda butuh faktor lain ya. Tapi kalau belum memadai ya Anda harus berjuang itu. Terus terang itu memang Anda perlu berjuang supaya Anda pada posisi di mana penghasilan Anda sudah dianggap cukup memadai. Tapi sekali lagi, tadi saya bilang, kalaupun sudah memadai, Anda butuh intrinsic motivation supaya kinerja Anda makin meningkat. Ya seperti saya misalnya ya, saya merasa penghasilan saya sudah memadai lah ya. Alhamdulillah ya. Tapi supaya saya bisa terus bisa menulis buku, bikin produk baru, itu ya sebenarnya tadi sense of achievement. Saya ingin membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya itu orang yang disiplin, bahwa saya itu kalau punya small goals bisa saya eksekusi. Itu personal pride. Ya. Jadi ketika saya berhasil menulis 12 buku, itu membuktikan bahwa saya orang yang ini bisa konsisten mewujudkan apa yang saya harapkan. Ya, jadi saya itu punya slogan meminjam kalimatnya Pandji Pragiwaksono ya. Pandji Pragiwaksono itu seorang komedian, dia pernah punya tagline yang menurut saya menarik. Judulnya Never Bet Against Me. Ya bahasa Inggris Never Bet Against Me itu maksudnya jangan pernah bertaruh dengan saya. Intinya Pandji mau mengatakan jangan pernah meng-underestimate kemampuan saya untuk mewujudkan goal saya. Never bet against me. Ya, misalnya Pandji punya cita-cita mau jadi komedian di Amerika.
banyak orang meremehkan, banyak orang meragukan kemampuan itu dan kemudian bertaruh. Tapi Panji bilang never bet against me karena saya pasti akan bisa mewujudkan cita-cita itu. Dan kemudian berhasil. Maksud saya dia sekarang sudah pindah ke Amerika ya, menjadi komedian di sana, sedang berjuang. Itu spirit itu saya tiru. Ketika saya bilang bahwa saya menulis buku minimal 3 buku setiap tahun, itu saya yakin bahwa saya bisa mewujudkan impian itu. Ya, itu never underestimate myself gitu ya. Itu yang memotivasi saya. Saya rasa itu ya teman-teman ya. Di halaman 11 ini saya bilang, jika Anda merasa gaji Anda saat ini sudah cukup memadai, sekali lagi ya, dengan huruf tebal, maka peningkatan gaji tidak akan banyak berpengaruh lagi bagi peningkatan motivasi kerja Anda. Pada titik ini yang dibutuhkan untuk mendrive kinerja Anda adalah intrinsic motivation. Ya. Tadi, sense of progress, sense of achievement, personal pride. Menurut saya Anda harus menunjukkan itu teman-teman di kantor ya. Anda harus punya sense of achievement tiap hari, tiap minggu, punya small goals. Anda tunjukkan itu. Nanti atasan Anda akan melihat itu. Anda akan menunjukkan motivasi yang lebih bagus dibanding rekan-rekan kerja yang lain karena Anda punya sense of achievement. Dan kalau seperti itu saya yakin Anda akan mendapatkan lebih banyak peluang. Peningkatan karir, peluang peningkatan penghasilan. Pada akhirnya gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, ada 2 jenis motivasi ya, intrinsik dan ekstrinsik ya. Harapan saya sih dua-duanya Anda mendapatkan dua-duanya gitu ya, idealnya dua-duanya ya. Penghasilannya maknyus, top marko top, jos marko jos, tapi juga kemudian Anda punya personal pride, kebanggaan personal, punya sense of achievement, punya sense of progress, sehingga motivasi Anda selalu berada pada titik yang optimal. Ya. Tapi sekali lagi saya mau mengatakan itu, betul tadi penghasilan punya faktor yang krusial ya. Tapi untuk memotivasi day by day, misalnya saya tiap hari kerja dengan tekun, meskipun dari rumah, itu menurut saya tadi sekali lagi sense of achievement, sense of small goals. Saya tiap hari punya small goals dan kemudian saya tiap sore punya tekad bahwa goal harian saya itu bisa saya taklukkan. Menurut saya itu kebiasaan ya. Jadi habit. Ya, Anda bisa lihat video saya yang lain. Saya juga di dalam pembelajaran kali ini punya topik The Power of Habit. Saran saya Anda melihat video itu juga. Bagaimana caranya membangun habit, good habit. Menurut saya good habit itu elemen yang krusial untuk memelihara motivasi harian Anda. Motivasi kan tiap hari harus dijaga teman-temannya. Kadang-kadang naik turun, tiap minggu naik turun, tapi supaya konstan tiap hari selalu berada pada level yang optimal, menurut saya Anda butuh tadi small habit. Ini akan membuat Anda konsisten. Nah, bagaimana caranya membangun small habit itu saya ceritakan di dalam video The Power of Habit. Tapi komponen yang paling kunci untuk punya habit bagus itu tadi, Anda merasakan sense of progress, Anda merasakan kemajuan. Anda punya goal kecil, small goals, dan kemudian goal kecilnya bisa Anda eksekusi tiap hari. Sehingga menjadi small win. Small win itulah yang akan mendorong motivasi Anda untuk terus bergerak. Ya. Dan kemudian lama-lama membesar ya. Lama-lama jadi buku. Bukan hanya 1, bukan hanya 2, tapi 12 buku. Lama-lama produk saya berhasil saya luncurkan. Itu semua gara-gara small wins. Oke? Terima kasih, itu sesi pertama dari pembelajaran mengenai how to grow your employee motivation ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Salam sukses, penuh keberkahan.